warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membawakan materi mengenal asesmen nasional. Di sini saya ditemani dengan tim saya yang bertugas presenter sebagai presenter yaitu Bu Juju Juriah, lalu moderator yaitu Bu Ike Yuniawati, dan saya sebagai host untuk kali ini. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ike Yuniawati sebagai moderator. Oke, terima kasih Ananda Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta Ananda. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar siang kali ini. Untuk tema webinar kita kali ini adalah mengenal asesmen nasional. Seperti yang sudah kita ketahui, sejak tahun lalu sudah tidak ada lagi ujian nasional. Banyak pula yang mengatakan bahwa ujian nasional digantikan dengan asesmen nasional. Bahkan Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, sudah resmi mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional. Tapi seperti apakah asesmen nasional itu? Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Juju Juriah. Beliau lahir di Ciamis tanggal 7 Mei tahun 1978. Dan beliau juga sebagai pengajar di SMA Plus PGRI Cibinong. Beliau alumni dari Institut Pertanian Bogor dengan jurusan S1 Kimia. Sekarang beliau tinggal di Jalan Golf Cibinong. Dan sudah memiliki 1 orang putra dan 3 orang putri. Selain itu juga kegiatan beliau aktif mengisi kajian-kajian Islami, rutin mengisi kajian-kajian Islami. Mari kita langsung saja kepada narasumber kita, Ibu Juju Juriah, dipersilahkan. Terima kasih, Mem Ike. Ananda Fahmi, tolong diizinkan untuk share screen. Siap, Bu. Oke, bisa. Ya, sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang asesmen nasional, ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mem Ike, disampaikan bahwasannya kebijakan pemerintah 2 tahun ini kan sudah menghapuskan ya tentang ujian nasional, dan sekarang berlakukan tentang asesmen nasional. Nah, apa sih asesmen nasional? Nah, kita tahu bahwasannya tujuan pendidikan di Indonesia, itu ada harapannya itu adalah untuk membentuk 6 profil belajar Pancasila. Nah, apa itu 6 profil belajar Pancasila? Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini tujuan yang pertama. Jadi diharapkan nanti pelajar Indonesia atau hasil dari pendidikan Indonesia itu mampu memahami moralitas, spiritual, dan etika beradab yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Kemudian, profil yang kedua itu memiliki berkebinekaan global, di mana mencintai keragaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta di dunia, sekaligus menegaskan mereka juga itu sebagai warga global. Kemudian, profil yang ketiga yang diharapkan dari hasil pendidikan
yaitu memiliki jiwa yang mandiri. Itu jadi siswa independen, termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian yang keempat itu mampu bernalar kritis, jadi memiliki kemampuan memecahkan masalah. Ya. Kemudian yang kelima itu kreatif, itu mampu menciptakan hal yang baru, berinovasi, serta mandiri dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Dan yang terakhir, diharapkan dari tujuan pembelajaran ini memiliki kemampuan untuk bergotong royong, ya, atau memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja sama dengan tim. Ya. Kemudian apa saja yang diharapkan ya dalam dunia pendidikan ya di era sekarang di abad 21 itu diharapkan pendidikan ini hasilnya mampu memiliki kecakapan hidup akhirnya. Ya, kecakapan hidup abad 21 karena kita ada di era abad 21. Kemudian kecakapannya apa? Yang pertama itu adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ya. Oke, asesmen nasional itu apa sih? Diharapkan nanti dengan adanya asesmen nasional itu mampu memperbaiki kualitas belajar mengajar. Ini targetnya, asesmen nasional itu tujuannya adalah untuk perbaikan kualitas belajar mengajar dan peningkatan hasil belajar siswa. Ya, nanti dilihat dari asesmen. Ya. Kemudian asesmen itu dipengaruhi oleh kurikulum yang diberlakukan dan pembelajaran. Asesmen nasional itu apa? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya, yang tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Ya. Manfaat dari asesmen nasional itu adalah diharapkan nanti potret kualitas belajar di sekolah dan daerah. Kemudian bagaimana? Itu dilihat dari asesmen nasional. Kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Jadi nanti dari asesmen itu ada umpan baliknya harusnya. Kemudian nanti dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Itu manfaatnya. Jadi dari hasilnya nanti dimanfaatkan untuk itu. Tujuannya dari asesmen nasional itu adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik atau murid. Kemudian, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, apa saja yang menjadi instrumen asesmen nasional? Yang pertama itu adalah AKM, itu nama trennya ya. Sementara kemudian AKM itu asesmen kompetensi minimum, itu diambil dari isinya adalah literasi numerasi ya. Ada literasi bahasa dan numerasi itu lebih ke matematika ya. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini untuk literasi membaca itu merupakan kecakapan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sekolah. Ya, kalau dilihat soal-soal AKM ini, kalau untuk yang literasi membaca ini hampir mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya. Maka karena diharapkan nanti Indonesia itu literasinya itu budaya literasinya itu meningkat. Ya. Kenapa ini dilakukan? Karena melihat hasil visa di Indonesia itu kan ada di posisi
rendah ya untuk minat baca di Indonesia. Gitu. Jadi diharapkan dengan adanya AKM literasi membaca ini meningkat minat baca warga negara Indonesia. Kemudian literasi numerasinya, ini yang dilihat adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Jadi untuk AKM untuk numerasi ini hampir mirip dengan soal matematika, tapi ini soalnya itu lebih ke praktis ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan praktis dengan konsep numerasi matematika. Ya. Kemudian apa saja komponen literasi dan numerasi dalam AKM? Ini untuk yang literasi membacanya itu kontennya teks, informasi, dan sastra. Kemudian proses kognitifnya itu menemukan, menginterpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Kemudian konteksnya itu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sementara untuk numerasi, kontennya aljabar, isinya bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Hanya ini saja. Kemudian proses kognitifnya itu berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Karena ini diharapkan lebih ke praktis ya. Kemudian kontennya itu bisa personal, sosial, budaya, dan saintifik konteksnya. Bagaimana bentuk soal dari AKM? Ya, kalau UN mah bentuk soalnya itu PG ya, ada isian singkat. Tapi untuk AKM, bentuk soalnya itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ya, ada isian singkat dan uraian. Ya, ini untuk soal AKM. Nah, kemudian dari asesmen nasional itu kan selain AKM kan ada survei karakter ya. Nah, survei karakter dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Ya, diharapkan nanti bisa dilihat nih 6 profil belajar Pancasila yang diharapkan tuh dari survei karakter ini terwujud nggak gitu. Ya. Kemudian asesmen nasional yang ketiga itu adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar itu dilakukan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi semuanya. Kalau AKM tadi dinilai oleh siswa, ya, yang menjadi targetnya. Sementara untuk survei lingkungan belajar dilakukan oleh semua elemen sekolah, yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian dari survei lingkungan belajar ini bisa mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Jadi nanti dilihat apakah perlu perbaikan dari sisi proses pembelajarannya dan iklimnya. Nah, siswa mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi kalau siswa semuanya diikuti untuk asesmen nasional ini. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Ya. Apa perbedaan asesmen nasional dengan UN? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mem Ike, apakah asesmen nasional itu sebagai pengganti UN? Ya. Ada perbedaan antara asesmen nasional dengan UN. Ya. Ini perbedaannya, kalau UN itu kan hanya dikerjakan di jenjang SMP dan SMA atau SMK. Sementara AKM itu semua jenjang tingkat dasar dari SD sampai SMA. Kemudian level siswa yang mengerjakan, kalau UN kan tingkat akhir, kelas 9 dan kelas 12. Ya, sementara kalau AKM itu setahun sebelum lulus. Ya. Jadi SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11. Ya. Kalau kelas 9 dan kelas 12 itu bersifat opsional. Subjek siswanya siapa? Kalau UN dikerjakan oleh seluruh siswa, tapi kalau AKM itu sampling.
ya. Kalau SD itu 30 soal, kemudian SMP SMA 36 soal, ya. Tingkat jenis tesnya itu kalau UN itu high stake, sementara AKM itu low stake, lebih sederhana sebenarnya kalau soal AKM ya. Kemudian model soalnya kalau UN PG dan isian singkat, sementara AKM tadi itu banyak ya pilihannya. Kemudian periode tes per siswa dilakukan 4 hari kalau UN lama, sementara AKM itu hanya 2 hari. Yang literasi bahasa dengan literasi numerisasi itu 2 hari. Ya. Moda pelaksanaannya itu kalau UN semi online, ya kan ada yang berbasis itu kan berbasis komputer, ada juga yang berbasis kertas kan. Tapi kalau AKM itu full online, ya. Semi online mungkin bisa dilakukan di wilayah yang kondisi tertentu dan offline. Sementara untuk metode penilaian, kalau UN itu CBT, ya aplikasinya pakai CBT. Sementara kalau AKM itu competency adaptive testing dengan pendekatan multi-stake adaptive testing, ya. Spesifikasi minimal infra sekolah, kalau UN server sekolah ada komputer client, sementara AKM itu komputer client, ya. Nah, tindak lanjutnya, ya, itu untuk apa sih AKM? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan sebagai salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi ini AKM itu hanya untuk sebagai kayak monitoring lah kalau ibaratnya. Kemudian AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Kemudian sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Ya. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Itu ada tindak lanjutnya dari AKM. Ya, itu saja untuk presentasi saya hari ini. Berikutnya saya sampaikan lagi ke Mem Ike jika ada yang ditanyakan, silahkan. Baik Ibu Juju, terima kasih. Demikianlah paparan materi mengenai asesmen nasional. Berikutnya adalah untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu serta Ananda jika ada pertanyaan. Mohon maaf terputus. Jika Bapak Ibu atau Ananda jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau bisa juga mengetik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan mengenai asesmen nasional bisa langsung disampaikan. Ya, Bu Juju, mungkin ini ya, kalau saya sendiri masih bingung mengenai soal-soalnya yang di AKM itu. Nanti kan ada literasi, ada numerasi, sedangkan siswa-siswi kita itu biasanya malas membaca, Bu. Apa ya kira-kira yang perlu kita lakukan untuk mendorong siswa-siswi itu mau membaca? Karena kalau kita tidak membiasakan anak membaca untuk menangkap menangkap soal-soal literasi itu kayaknya agak sulit tuh Bu Juju. Ya. Terima kasih Mami Ke. Ya, ini kenapa ada AKM karena memang lahir dari situ ya, dari data bahwasannya warga Indonesia itu minat bacanya sedikit ya. Ada yang bilang guru juga males baca ternyata. Ya, karena sudah merasa pintar. Ya, bagaimana caranya? Maka di dalam proses pembelajaran kita harus melakukan proses aktivitas pembelajaran itu yang memancing siswa untuk membaca. Nah, kalau mungkin kayak di pesantren ya, biasa ada muhadoroh ya.
Nah, Ya. itu kan untuk presentasi dari bacaan sebenarnya muhadharah itu kan. Nah, bisa jadi sebenarnya di sini perlu juga di kegiatan pembelajaran itu kita diminta siswa itu membaca suatu bacaan, nantinya itu nanti akan dipresentasikan. Ya. Atau kalau online seperti sekarang, kalau saya lihat anak saya nih yang SD, biasanya sekian menit disuruh baca halaman sekian gitu kan. Kemudian ditanyakan apa isi bacaan itu. Itu Ya berarti Ibu kan Jojo, ini mohon maaf, ada ya, pertanyaan dari Bapak Doni. ya. Apa yang dimaksud soal AKM yang multistat? Waktu di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Doni, apa yang dimaksud soal AKM yang multistat adaptive test? Coba saya Ada di kolom chat, Bu. ya. Bentar. Mungkin ini karena AKM juga baru ya, banyak istilah-istilah baru yang terkadang kita juga kurang familiar dengan istilah-istilah soal tersebut, apa istilah-istilah asesmen tersebut. Sebentar. Yang oh ini ya. Computation adaptive test. Kalau yang kita lihat dari apa? Dari yang tryout ya. Itu kan kalau untuk AKM itu terpusat langsung dari kayak server langsung gitu kan. Ya, mungkin seperti itu. Atau yang lain ada yang bisa jawab, ini juga saya belum bisa jawab secara pasti ya. Takut salah juga. Itu Istilah komputer. adaptive test, kalau saya adaptive Mungkin Pak Supri bisa jawab. Ini istilah komputer ya. adaptive test itu setahu saya seperti ini, Bu. Jadi rangkaian soal itu misalnya ada disiapkan tadi 30 soal gitu misalnya. Lalu soal tersebut, jadi semakin banyak kita menjawab soal, maka soal berikutnya tuh akan terbuka lagi. Jadi kalau siswa tersebut, jadi level soalnya atau jenis soalnya itu akan terbuka sesuai dengan kemampuan siswa. Semakin banyak dia menjawab soal benar, maka soal yang lainnya itu akan terbuka lagi. Kalau saya pernah ikut tes yang adaptive test tuh sepertinya seperti itu, Bu. Oke, mungkin seperti itu. Atau ada lagi mungkin saya juga belum begitu paham nih kalau ini. Ya, banyak istilah-istilah baru ya, Bu, yang kita masih kurang familiar ini sebetulnya. Atau Pak Karena Supri AKM mungkin bisa jawab. ya. Atau dari partisipan lain ada pertanyaan lain mengenai asesmen nasional? Dipersilahkan. Bapak Ibu? Atau Ibu Naomi, apakah Bu Naomi ada pertanyaan mengenai asesmen nasional? Bu Iin. Ya, kan asesmen nasional ini kan kita juga belum pernah melaksanakan sebenar-benarnya ya Bu ya. Pelaksanaannya setahu saya yang tahun ini juga kan yang tadinya dilaksanakan bulan apa terus diundur gitu ya. Ada yang sudah dijadwalkan terus diundur gitu pelaksanaannya jadi di bulan September atau apa itu pelaksanaan asesmen nasional. Jadi teknis ya pelaksanaan teknisnya pun kita masih belum tahu nih melaksanakannya seperti apa. Iya. Yang rencananya di kelas 11 ini berarti nanti kelas 11-nya sudah naik ke kelas 12. Berarti nanti yang akan melaksanakan asesmen nasional pertama itu adalah siswa-siswi kita yang ada di kelas 10. Berarti ini Fahmi nih. Fahmi nanti kelas 11 juga Nanda Fahmi ya. Nah, di kelas 11 juga akan pertama kali nih melaksanakan AKM. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan mengenai asesmen nasional? Mari kita bisa diskusikan sama-sama di forum ini. Ini merupakan satu hal yang baru. Bahkan ada juga khusus, kita ada online pelatihan online dari pemerintah itu mengenai AKM. Ya.
Mungkin Bapak Ibu udah Bagaimana? mengikuti ya Bu Juju? untuk pelatihan yang di apa Kemdikbud. Kemdikbud. Iya, juga ada pelatihannya mengenai AKM. Bagaimana? Mungkin sudah jelas Bu ini mengenai AKM atau sudah juga audiens kita banyak yang mengetahui tentang AKM karena pelatihannya juga sudah diikuti. Bagaimana Ibu, Bapak Ibu? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu kita selesaikan saja. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Doni di kolom chat. Bagaimana caranya agar siswa serius mengerjakan AKM? Serius. Sebenarnya kan Ya, AKM itu hampir mirip kayak ujian biasa ya. Walaupun memang memang tidak mempengaruhi kelulusan, tapi diharapkan siswa itu mampu nanti harapannya kan AKM ini akan ditindaklanjuti oleh sekolah ya. Bagaimana selanjutnya? Maka kita harus memotivasi siswa itu untuk mengerjakan soal-soal AKM itu dengan maksimal gitu. Karena imbasnya juga nanti akan kembali ke mereka. Jadi harus kita sampaikan AKM ini memang tidak mempengaruhi kelulusan, tapi akan mempengaruhi proses belajar mengajar di berikutnya setelah AKM. Karena ini akan diumpan balik gitu. Jadi kalau mereka nggak serius, ya nanti akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Jadi kalau mereka ingin lebih baik, ya harus mengerjakan AKM itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu. Atau yang lain ada yang mau menambahkan? Ada pertanyaan lagi Bu Juju dari Ibu Naomi Sihombing. Iya. Soal AKM itu kan jawabannya bebas berdasarkan siswa. Nah, tapi bentuknya tetap ada pilihan ganda. Oke. Mengenai jenis-jenis soal AKM Bu Juju, Ya, pertanyaannya. untuk jenis soal AKM itu ada banyak tipe ya. Ada PG, ada uraian singkat, ada menjodohkan, ya. Seperti itu memang ada juga uraian. Oh, jadi siswa tidak hanya menjawab pilihan ganda, tapi untuk menuangkan pikirannya juga ada soal-soal uraian ya Bu ya? Ya, itu nanti kan bisa melihat dari sisi biasa dilihat dari uraian itu kan kreativitasnya, macam-macamnya. Itu bisa terlihat dari jawaban siswa dalam bentuk uraian. Oke. Terima kasih Bu Juju. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin karena terbatasnya juga waktu, demikianlah sesi tanya jawab kita. Dan kepada Ibu narasumber, Bu Juju dipersilahkan memberi closing statement penutup. Oke, jadi dengan adanya AKM ini memotivasi kita sebagai guru ya, dan peserta didik diharapkan semakin menambah literasinya. Karena dengan banyak literasi, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, maka akan mampu juga menjawab setiap tantangan yang akan kita hadapi berikutnya. Ya, ini karena kalau kita lihat AKM itu intinya literasi sebenarnya. Oke, terima kasih Ibu Juju. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara webinar hari ini. Yang dapat saya simpulkan dari webinar hari ini adalah bahwa AKM itu bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki karakter pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, lalu juga mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong.
Dan selain itu manfaat yang kita dapatkan dari hasil AKM adalah untuk sebagai mendapatkan potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Selain itu juga hasil AKM dapat menjadi umpan balik peningkatan kualitas dan juga menjadi dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas baik di sekolah dan di daerah. Itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan hari ini. Alhamdulillah rangkaian kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Maka saya akhiri acara ini dan saya kembalikan kepada host, kepada Ananda Fahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kemana? Woi, mau kemana? Kepada Ibu Juju yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di dunia pendidikan ini, dan juga terima kasih kepada Bu Ike Yuniawati yang telah menjadi moderator. Mungkin sampai sini saja webinar kali ini. Saya akhiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.